Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan mengundang kepada Cak Lontong dan Akbar. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bingung orang-orang mau jawab Pak. Ya saya wakili biar beliau-beliau santai tidak perlu menjawab ya. Santai saja Bapak Ibu. Mohon maaf tadi Bapak Ketua harus meninggalkan tempat karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Dan saya mewakili keluarga saya berdiri di sini. Sebagai seorang nasabah Bapak ya? Saya nasabah ya. Nasib susah harus berubah. Pasti. Ini mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih kepada OJK yang sudah mengundang saya di acara yang luar biasa ini. Iya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada OJK sudah mempercayakan. Apa? Saya terima kasih dengan OJK karena saya diundang OJK. Iya. Anda yang mengajak saya. Oh iya Pak. Terima kasihnya ke sini. Anda ini masih ilegal. Anda itu kategorinya abal. Oh. Jadi legal standingnya masih belum. Kalau Bapak udah legal ya? Oh saya legal. Saya ilegal. Apa? Saya ilegal. Anda masih ilegal. Kan ibaratnya Bapak pinjaman saya bunganya Pak. Masalahnya bukan itu. Kamu itu bunga yang pinjaman aja belum cair, kamu bunganya sudah nagih. Jadi mohon maaf, ini kamu seperti emisi karbon ya. Bukan emisi karbon, emisi karbon Pak. Ini belum kerja udah kasbonnya udah lunas. Jadi alhamdulillah saya berdiri di sini senang sekali dan kamu masih di list random kan kamu nggak ada namamu. Iya, berarti kamu di list OJK belum ada. Kamu ilegal. Jadi jangan memaksakan diri. Bersyukur sudah saya ajak ya. Iya Pak. Terima kasih sekali lagi. Saya diminta memberi materi awalnya di sini. Tetapi saya berpikir bahwa saya berdiri di sini aja dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Oh iya. Kok malah diminta memberi materi? Iya. Pertanyaannya terus saya pulang bawa materi apa? Maksudnya gini Pak, Bapak diundang di sini memberi materi masalah keuangan. Justru saya berdiri di sini mencari materi untuk mengatasi masalah keuangan. Tambah dilemanya nambah ini, bebannya berat ini. Tapi, maksudnya gini kan, Bapak paham nggak sih tentang ekonomi, paham fintech kalau, ini. Jadi kalau fintech itu kaitannya dengan ekonomi dan juga legal, hukum. Iya. Jadi walaupun saya orang teknik tapi masalah hukum dan ekonomi saya sangat paham. Karena saya pernah dihukum karena masalah ekonomi. Jadi saya paham betul dua hal itu, walaupun saya orang teknik ya. Iya Pak. Dan saya senang sekali, bangga sekali kita semua hadir dengan acara ini pakai batik ya. Siap Pak, biasa. orang-orang juga pakai batik di acara ini. Kalau pasca pandemi memang kalau acara seperti ini lebih aman pakai batik. Iya. Karena kalau pakai batuk, yang lain pasti menghindar. Saya pernah masuk ruangan pakai batuk dulu, malah disuruh swab dulu kan, makanya pakai batik lebih aman. Sehat yang utama, sehat nomor satu, apalah artinya uang kalau kita tidak pegang. Jadi itu yang simpulannya kesehatan nomor satu. Pak yang serius Pak, Bapak di depan Pak Agusman enggak serius, yang serius dong. Saya itu kalau sama Pak Agusman sudah sering tegur sapa. Kalau saya ketemu beliau saya langsung, saya tegur Pak Agusman, Bapak kan langsung, siapa ya gitu ya kan, tegur sapa ya Pak ya namanya ya. Bapak yang negur beliau sapa gitu ya. Sapa sampean. Karena sering diskusi dengan beliau. Saya selalu mengajak diskusi beliau. Beliau nggak pernah mau sih. Tapi saya bangga sekali karena untuk beliau-beliau ini kan orang sibuk semua. Kan? Kalau sehari-hari menghadap ke beliau itu belum tentu ada waktu gitu kan. Tapi saya justru bersyukur karena pagi hari ini beliau-beliau yang menghadap saya. Benar-benar menghadap saya. Termasuk Pak Agusman sebagai kepala eksekutif pengawasan lembaga keuangan. Mantap Pak Agusman. Agusman, cocok. Kenapa? Namanya itu membawa rasa yang pas untuk kepala eksekutif pengawas lembaga keuangan. Apa? Agusman. Analisanya bagus, keuangan pasti aman.
Bapak bisa aja. Jadi saking Tadi nganggurnya. Bapak, kalau Pak Mahendra, Pak Mahendra sebenarnya sudah saya cari-carikan, tapi karena beliau kan sedang ada acara, jadi nanti akan saya buka kalau diundang lagi ya. tapi bener, ayo misal Mahendra, Pak Mahendra. Nanti nggak diundang lagi. Kamu jangan menghibur itu harus punya strategi, jangan terlalu bernafsu. Tolong diingatkan ke Pak Mahendra ya Pak Kusman. Sudah saya Namanya bikinkan belum saya sebutkan, tapi sudah saya siapkan. Jadi jangankan besok, nanti sore ada acara diundang lagi sudah siap saya. Gak usah nunggu besok. Jadi, tapi tolong jangan dimasukkan hati Pak ya, dimasukkan agenda aja. lebih pasti ya. Lebih jelas gitu. Kalau Baik, ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan Pak. yes. Bagaimana mengelola keuangan? Saya kebetulan punya istri yang luar biasa. Ya. Walaupun sama-sama lulusan teknik, tapi saya punya istri yang menurut saya punya skill yang out of the box. Wes, Makanya istri saya itu sekarang jadi jaksa. istri kok sok jadi istri jaksa Teknik itu elektro. nggak bisa, jaksa itu profesi. Sekolahnya juga harus sekolah Lah profesi. buktinya istri saya jadi jaksa, tiap hari kerjanya nuntut terus. Apa ngalah-ngalahin jaksa malah itu. Makanya saya kalau di rumah itu walaupun saya di sini komedian, kalau saya di rumah jadi pengacara. Membela diri terus. Dan anak-anak untung ya anak-anak saya jadi saksi. Jadi, saksi yang memberatkan. Sudah tahu ibunya nuntut beliin tas, baju, anaknya malah nuntut beli sepeda motor, ya kan? Malah memberatkan. Jadi jangan ditiru ya sistem peradilan di rumah saya. Tapi kalau pengelolaan keuangan, yang ngatur siapa? Yang ngatur? Saya katakan tadi, saya adalah kepala rumah tangga. Jadi masalah keuangan di rumah, saya yang ngatur. Wah mantap. Cuma masalahnya saya diatur istri saya. Jadi sama aja dong Pak ya? Bukan ya, karena gini ya. Saya itu backgroundnya ya, dulu bapak saya itu supir Bapak Ibu. Bapak saya itu supir bus. Supir bus itu. Antar kota. Antar penumpang, supir bus kok ngantar kota, emang kota pergi kemana? Maksudnya busnya kan ngantar penumpang antar kota. Ya yang ngantar penumpang, mau ke desa juga diantar sama bapak saya. Iya. Ini bapak saya yang supir kok kamu yang ngatur? Orang umumnya ngantar ya antar penumpang Pak. Lah iya makanya. Bapak saya itu supir bus, tiap hari memang kerjaannya nyetir. Iya. Kecuali kalau di rumah, bapak saya nggak nyetir. Kenapa? Karena disetir ibu saya. Ibu saya itu perawat, ya, jadi yang merawat bapak dan anak-anaknya. Jadi ibu saya, tapi bapak saya itu orangnya ulet, pekerja keras gitu ya, makanya nurun ke saya. Disetir istrinya tadi. Kamu mau motong pasti. Jadi itulah background saya. Ya. Makanya secara apa ya, saya itu belajar keuangan itu sangat otodidak. Saya kebetulan juga punya istri yang saya sebut tadi, apa ya, pinternya, cari duit, pinter. Alhamdulillah. Saya nyimpen di mana aja mesti ketemu. Saking pinternya. Saking pinternya ya. Saking pinternya. Saking pinternya. Makanya, nah, kalau keuangan sendiri, misal di keluarga Bapak gitu, itu kan yang ngatur istri. Saya serahkan mandat ke istri. Ke istri. Nah, itu ada nggak pos-posnya gitu? Oh, pembagiannya? ada. Selalu ada. Jadi dan istri saya itu nggak pernah minta. Oke. Karena ngambil sendiri. Sama aja dong Sudah Pak. tahu pos-posnya. Saya itu orang yang sadar kewajiban walaupun saya pelawak sebagai seorang suami, kepala rumah tangga. Sejak pertama saya menikah dulu, hampir tiap hari saya kasih uang sama istri. Hampir tiap hari. Bukan bulanan loh ya. Hampir tiap hari saya kasih uang. Mantap. 26 tahun saya menikah. Setelah menikah besoknya saya kasih hampir. Besoknya lagi saya kasih hampir. Hampir tiap hari. 26 tahun belum pernah kesampaian saya ngasih. Hampir terus dong berarti hampir Pak. Hampir terus, tiap hari itu hampir. Belum pernah kesampaian. Tapi alhamdulillah. Karena saya punya perjanjian yang saya itu memang komedian yang taat undang-undang saya itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya acara di perusahaannya, di kantornya mau ngundang saya pasti datang. Karena saya pelawak yang taat undang-undang. Jadi kayak ini saya diundang OJK saya datang. Karena saya taat undang-undang. Silakan undang-undang saya. Kalau diundang ya. Nah intinya Pak, berarti istri Bapak itu kan mengelola keuangan, ada laporan, ini hari ini tahun berapa, hari ini habis berapa. Ini yang berbeda, makanya saya telaah. Kayaknya istri saya itu belum IPO Pak.
Karena nggak ada annual report. Saya selalu memberi uang, keuangan saya jamin, tapi nggak pernah ada laporan. Iya. Tahunan, bulanan, tahunan nggak ada laporan. Jadi kalau saya tanya mana itu annual report, gitu aja kok report. Jadi saya nggak bisa. Ada ya istri? Nggak ada, makanya. Ya sekali-sekali, kamu harus IPO dong, ada annual report. Awalnya saya mau, ini memang eranya gitu kan. Kalau annual report nanti sudah dilaksanakan bagus kan bisa IPO. Tapi saya dilema, saya mikir, nanti kalau istri IPO, kalau ada yang borong saham bisa pindah ke pemilikan. Saya takut itu gitu. Makanya sampai sekarang saya tahan untuk enggak IPO. Nggak ada annual report ya? Enggak udah. Jadi penting sekali. Maksudnya bukan kok saya takut kehilangan, bukan. Saya takut merepotkan yang beli saham baru. Biar saya aja yang repot gitu loh. Karena memang ini cerita background mumpung saya cerita istri saya itu. Dulu saya dapat dari lomba. Istri lomba. Bukan masalah istri dapat, tapi gini Mbak, saya itu orang yang sangat fair ya. Dari dulu saya sangat fair, saya tidak suka dengan belas kasihan atau apapun namanya itu. Semua harus based on prestasi. Makanya saya apapun saya dapat harus karena prestasi saya, jangan sampai karena belas kasihan orang. Saya punya handphone pertama kali itu juara 1 lomba lari. Saingannya orang satu kampung, polisi sama pemilik handphone itu. Maling dong Bapak. Ya dulu saya copet memang. Tapi untung saya larinya juara 1 loh Pak Agus. Kalau enggak, saya udah ditangkap dibakar massa. Artinya apa? Untuk hal negatif saja kita butuh prestasi, ya kan? Apalagi hal positif. Makanya prestasi itu saya kedepankan. Dulu TV, kulkas pertama kali saya dapat dari lomba. Istri itu 27 tahun yang lalu ya lomba apa saya lupa. Pokoknya yang menang dapat yang cantik. Nah saya kalah. Lu saya kan manusia biasa Bapak Ibu. Pernah kalah juga. Pak yang serius dong Pak. Nah ini serius, memang serius. Jadi saya nggak ngeklaim istri saya cantik. Karena yang namanya dapat lomba kan nggak bisa milih ya Pak ya. Jadi tapi kalau toh saya istri bisa milih. Saya tetap punya prinsip saya akan milih yang nggak cantik. Kenapa? Karena begini, saya itu tagline saya itu sama dengan OJK. Jadi kalau kita cerdas mengelola, maka masa depan akan sejahtera. Wes, mantap. Makanya kalau saya bisa milih istri, saya tetap akan milih yang relatif nggak cantik. Kenapa? Punya istri cantik ketika muda, usia bertambah tambah tua, mohon maaf bisa jadi jelek. Tapi kalau saya sudah punya istri jelek, tuanya jelek, kan sudah nggak kaget. Lebih siap, mental itu lebih siap. Jadi ke depan itu udah sejahtera, udah. Bayangin Bapak Ibu, bayangin kalau waktu masih muda ya tidur itu bangun pagi noleh, cantik kan, seneng. Udah tua, noleh, kaget ya kan. Kaget di usia tua itu kan resikonya besar. Itu yang sudah saya pikirkan sejak muda. Nih, balik ke masalah keuangan. Apa beda istri dulu dengan yang sekarang berkaitan dengan masalah? Maksudnya istri dulu dengan sekarang gimana? Istri saya satu loh. Gaya istri dulu sama sekarang. Mengelola keuangan, dulu kan masih sepi, kemana-mana kerja. Sebelum ke arah mengelola keuangan, ini perilaku sederhana. Kalau bapak ibu-ibu ini ya, pergi berangkat tugas kerja misalnya. Itu pasangan pasti bangga dipamiti gitu kan. Kalau saya beda Pak, orang entertain itu beda. Pamit kerja malah bawaannya dicurigai. Karena entertain itu godaannya tinggi Pak. Godaannya besar, makanya istri itu bawaannya curiga kalau saya pamit kerja. Apalagi kalau luar kota gitu, wah tambah curiga itu kan. Itulah resikonya jadi entertain. Tapi itu saya tanamkan kepercayaan pada istri sehingga itu dulu Pak. Dulu itu curiga. Saya setiap berangkat kerja pulang handphone digeledah, dulu gitu. Ditanyain pasti. Dari mana. Nah, terutama kalau pulang. Itu dulu saya benar-benar dieksplor saya. Begitu nyampe rumah langsung, dari mana? Itu enggak telat loh Pak, enggak telat aja tanyanya dari mana. Apalagi kalau telat Pak, dari mananya lebih kenceng, dari mana? Dieksplor tuh, 26 tahun berlalu sudah beda. Sudah enggak ada, dari mana itu udah enggak ada. Sekarang mana? Jadi kalau dulu saya dieksplor, sekarang dulu dieksplorasi saya, sekarang dieksploitasi kayaknya.
Ini kalau datang nanya mana. Jadi saya merindukan kata dari itu Pak. Lebih senang saya ditanya dari mana daripada mana. Itu bebannya lebih Kalau berat. sudah dikasih duit diem gitu ya. Oh, istri saya itu karena lulusan teknik elektro. Jadi apa ya, sifatnya karakternya itu kayak token listrik loh Pak. Kenapa? Loh, kalau telat ngisi berisiknya minta ampun. Token listrik itu kan gitu, telat ngisi berisik. Begitu saya masukkan ya angka berderet-deret gitu saya masukkan, saya tekan cek langsung diem. Wah, persis banget. Cuma karena memang backgroundnya teknik elektro. Green energy ya dia deh. Ya kalau pembangkit itu istri saya itu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Wis, mana? Karena kalau saya perhatikan kerja sebentar udah nguap aja. Kerja sebentar nguap. Ini kayak PLTU kamu, tenaga uap. Makanya harus saya bantu dengan air. Biar jadi PLTA saya siram air biar nggak nguap. Itulah bentuk kerjasama yang luar biasa di rumah tangga saya. Makanya sampai sekarang awet. Iya. Saya rumah tangga saya awet, cuma tetangga yang nggak awet. Tetangga-tetangga itu nggak betah jadi tetangga saya, tapi alhamdulillah. Nah, ini berkaitan lagi dengan yang namanya kita kan ada fintech nih Pak. Era digital. Betul. Karena bagaimana kemudahan kita meminjam dengan adanya digital. Semua sekarang Betul. handphone Pak. Saya jadi ingat ya, sekarang sudah eranya digital. Digital Pak memang sekarang. Teknologi sudah maju. Saya dulu ingat tahun 89. Itu handphone aja belum ada dulu. Ya. Tahun 89 saya kuliah itu saya tahu betul Bapak Ibu saya tadi karena ekonominya biasa jadi saya itu sampai dibiayai dengan cara ngutang dulu Pak. Pinjem. Ibu saya sampai pinjem duit untuk biaya kuliah saya. Kalau dulu pinjem BRI lah ya dulu ya. Ya pokoknya Dulu. apa itu? Dulu BRI kan zaman dulu di desa. Pokoknya kredit-kredit apapun lah pokoknya. Itu saya pinjem jadi saya tahu betul perjuangan orang tua saya, makanya saya bertekad, saya tidak ingin membebani orang tua. Jadi alhamdulillah itu hanya berlangsung 4 semester lah. Iya. Jadi 2 tahun saya kuliah itu memang dibantu dengan orang tua pinjem, tapi alhamdulillah sejak semester kelima orang tua saya sudah enggak harus pinjem lagi Pak. Mantap. Karena saya sudah pinjem sendiri. Saya udah bisa. Saya sudah semester kelima itu sudah ngutang sendiri. Enggak ngerewotkan orang tua. Enggak membebani orang tua. Iya. Orang tua saya, alhamdulillah. Itulah pentingnya pengetahuan di-upgrade karena teknologi itu kita tidak boleh ketinggalan walaupun juga kita tidak boleh kebablasan. Iya. Hati-hati karena yang namanya fintech Jangan abal, jangan asal, jangan abai. itu yang penting. Betul. Jangan asal. Jangan asal. Jadi kalau Membeli yang penting, kebutuhan yang penting yang mana. ya benar, itu patokannya itu. Membeli yang penting, jangan yang penting membeli. Kalau yang penting membeli, itu pasti akan konsumtif. Oke. Jadi beli yang Penting. Jadi kalau misalnya Anda lihat sesuatu Iya. dengan barang yang sama, Iya. fungsinya, beda harganya. Misalnya Satunya 500.000, satunya 1 juta. Ah. Beli yang 500.000. Kenapa Pak? Yang penting beli. Yang penting punya. Iya. Karena Tidak itu, memaksa ya. Jangan memaksa. Tidak memaksa. Kalau memang budgetnya 500 jangan beli yang 1 juta. Oke. Ya kan? Tapi kalau budgetnya 1 juta ya jangan beli yang 2 juta. Oh, iya. Itu makanya menyesuaikan itulah penting. Jangan asal. Kalau sudah jangan asal, nah ini jangan abal. Ini mohon maaf saya agak teledor karena ngajak yang abal-abal Pak. Jadi jangan abal itu harus dipastikan bahwa Anda itu berinteraksi, bertransaksi dengan sesuatu yang legal, jangan yang abal-abal. Jadi P2P-L-nya harus yang legal. Wes, paham banget. Paham, saya itu saking nganggurnya itu baca. Maksudnya gini, sekarang semuanya. Yang terakhir, jangan lupa, jangan abai. Iya. Kalau Anda sudah pinjam, nah jangan abai, harus tertib, harus taat. Oke. Karena tahu nggak, pinjam itu buat apa? Nah, itu harus paham betul, orang pinjam itu harus paham betul, pinjam itu buat apa? Orang biasanya pinjam buat beli barang, pinjam buat renovasi, pinjam buat biaya usaha. Ini orang tidak tahu hakikat dari pinjam. Apa? Orang
apa tadi kamu bilang renovasi, Orang pinjam. mau beli barang suatu itu nggak harus pinjam, tapi pinjam itu esensinya adalah buat beli. buat dikembalikan. Jadi pinjam itu esensinya untuk dikembalikan. Namanya juga pinjam. Iya. Buat dipakai untuk apa terserah, tapi yang esensi harus dikembalikan, ya kan Pak ya? Makanya jangan abai, harus taat, harus tepat saat tertib saat mengembalikan. Karena itu supaya nggak ada masalah keuangan di kemudian hari. Oh jadi yang memang harus dikembalikan itu penting. Penting. Karena sekarang kemudahan semua lewat handphone Pak. Itu yang Apapun mau saya- digital sekarang itu Pak. Saya ada di sini karena digital. Apa? Begitu antara manajemen saya dengan OJK secara digit sudah cocok, nah saya hadir. Digital. Jadi digit adalah segalanya, digital. Bapak-bapak mau tepuk tangan jadi nggak ada. Jadi itu pentingnya. Karena eranya sudah berubah Pak. Sebentar, mohon maaf. Eranya transformasi. Sebentar. Apa? Ini agak masalah internal tapi mumpung inget. Apa? Handphone coba lihat miss call kenapa istriku telepon kamu tadi. Pas Nggak di, ada, di ruang tunggu itu tuh miss call. Nah miss call. Oh istriku ini istri saya sendiri Pak, istriku. Kenapa Pak? Loh saya itu nyimpen nama di kontak istri saya itu kan istriku. Iya. Loh saya kaget loh kok istriku telepon Akbar. Ini istri saya sendiri Apa Pak. mungkin telepon saya nggak keangkat, saya lihat nggak ada panggilan. Ganti istrimu. Kan istriku, Ya, iya istrimu kan. Bapak yang ganti dong. Cintaku, sayangku. Saya kan nggak suka bohong. Malah ketawa. Gini Pak, Bikin deg-degan sekarang itu kan lah. memang digital, transformasi, apapun sekarang itu. Makanya pinjol-pinjol itu kan paling gampang tuh. Iya. Foto pakai identitas. Sekarang langsung gini, cair. sekarang Pak kemudahan digital itu kita bayar beli apapun. Sekarang benar. cukup Belanja gitu belanja gitu ya. Titit terbayar Ya, Pak. sebentar, mohon maaf Bapak Ibu. Apa? Beliau-beliau ini orang terhormat. Iya kenapa? Dijaga perkataan. Apa? Masa belanja pakai didit? Enggak. Bapak Ibu dengar tadi loh ya. Bu, Maksud saya Pak, sekarang kemudahan berbelanja Iya, saya tahu. itu waspada. Maksudnya tit bayar. Ah, sekarang dikasih jeda, tadi nggak ada jedanya. Saya kan kaget. Masa belanja pakai didit, saya bisa belanja banyak dong. Maksudnya Pak, inilah kemudahan itu jangan sampai Ya. teledor gitu, Betul. kemudahan. Makanya keamanan itu menjadi hal yang penting. Iya. Jadi teknologi itu faktor keamanan jadi utama. Iya. Ini cerita handphone aja. Ini saya mohon maaf, bukan pamer Pak ya. Dua pelawak tapi beda kualitas Pak. Apa? Ini kalau nggak percaya Bapak Ibu dikira saya ngeklaim ya. Ini silakan diberi penilaian. Sama-sama ngomong handphone. Seorang Akbar bangun tidur pertama kali sekarang yang dicari apa? Nggak nyari, ya refleks, ngecek, WhatsApp, ngecek apa. Handphone kan? Ya nggak nyari tapi ya. Ya nggak nyari, nggak alasan. Yang penting dia bangun tidur handphone yang dicari. Kalau saya beda, sama-sama pelawak, sama-sama kepala rumah tangga. Bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Anak yang saya cari. Wah ya. Karena handphone saya dibawa anak. Sama. Oh beda, saya nyari anak. Saya nyari anak, kamu nyari handphone. beda. Saya nyari handphone buat nyari anak. Berarti anak nomor 2 buat kamu. Saya anak nomor 1, handphone mah nomor 2. Beda kualitas Pak. Ini baru masalah handphone. Masalah duit ini. Apa? Ini kan masalah keuangan. OJK itu harus paham, kamu mengelola sesuatu itu harus benar. Bisa dipercaya atau tidak. Amanah. Iya. Ini misalnya kamu jalan, sepi, nggak ada orang. Ya. Ada selembar uang 100 ribuan jatuh. Ya. Kamu nggak tahu itu punya siapa, bukan punyamu, nggak tahu punya siapa. Kamu ambil atau enggak? Saya ambil. Tapi nggak saya buat saya masukkan kotak amal, saya kasih yang membutuhkan, menyelamatkan uang itu. Niat tidak ada yang bisa menilai kecuali dia sendiri, ya kan Pak? Jadi kalau dia menyebutkan niat, itu ya nggak ada nilainya buat orang lain. Yang dinilai orang itu bukan niatnya karena nggak tahu, tapi perilakunya. Biasanya niatnya 100 ribu diambil, nanti untuk masuk kotak amal, berikan kepada yang membutuhkan. Niatnya. Tapi begitu uang sudah dipegang, jalan ada orang jual es, beli es, ya kan? Kadang-kadang gitu. Jadi jangan sok. Saya, ini mohon maaf, dalam kondisi yang sama seperti itu. Saya pribadi, saya tidak akan ambil uang itu.
Kok hebat? Saya nggak akan ambil. Nggak ambil? Kan sudah kamu ambil. Terus saya ambil apa? Kan uangnya cuma satu yang jatuh Pak ya, tadi saya bilang. Sudah diambil dia. Terus saya ngambil apa? Kan saya harus nunggu ada yang jatuh lagi. Sama aja. Loh beda kualitas. Beda kualitas. Nah, satu lagi nih, memang sekarang dunia berkembang semuanya serba digital, yes. fintech, peminjaman apapun digital, hanya dengan handphone. Betul. Apapun. Tapi security, keamanan itu juga harus penting Pak. Penting, makanya. Simpel aja nih Pak, Bapak Apa? sering nggak dicek-cek handphonenya sama istri? Itu berkaitan keamanan kita loh. Iya paham. Saya tunjukkan satu lagi bukti beda kualitas. Apa? Kamu handphone di rumah, terus mulai dipegang-pegang, dicek istrimu handphonemu, apa yang kamu rasakan? Deg-degan. Nah, kualitasnya jauh di bawah standar. Bapak? Handphone kamu diperiksa istrimu, kamu deg-degan? Iya. Bapak Ibu, saya ngelihat handphonemu diperiksa istrimu, saya nyantai nggak deg-degan? Kan handphone saya. Nah, beda kualitas. Kan handphone saya. Emang Bapak nggak pernah handphonenya dicek-cek? Bukan nggak pernah, saya katakan dulu awal-awal ada handphone, saya bilang kerja itu selalu dicurigai itu seperti itu. Karena kalau saya pulang mesti dicek itu yang namanya kontak person. Karena istri saya saking sayangnya Pak ya, jadi takut kalau saya menyamarkan punya kenalan baru namanya disamarkan gitu, takut gitu terjadi, makanya dicek. Saya merasa sudah lurus, sudah lempeng, nggak neko-neko, masih dicurigai itu, tiap pulang dicek. Akhirnya pernah ya, istri saya ngecek ada kontak person di handphone saya itu mak lampir. Nah, terus? Ya nggak mungkin lah orang namanya mak lampir ini pasti disamarkan. Dia penasaran kan dipencet, cet, dia kaget yang bunyi handphone dia sendiri. Jadi dia baru tahu kalau saya simpen dengan nama mak lampir. Dan sejak itu dia kapok geledah-geledah handphone saya itu Pak. Orang udah merasa dipercaya kok masih digeledah-geledah terus. Makanya penting, keamanan penting. Iya, sekarang makanya kayak handphone ini sudah canggih Pak. Ada security handphone sudah nggak pakai PIN, nggak pakai. Sekarang pakai face track, no, itu sudah lumayan bagus. Face lock ya, pakai Face lock. Tapi istri saya bilang, istri saya itu out of the box. Jadi handphone yang sudah pakai security dengan face lock yang hanya bisa dibuka dengan wajah kita sendiri masih bisa dibobol sama istri saya. Hebat istri saya itu. Saya nggak tahu, mungkin sering googling di Yahoo Pak ya. Jadi cari. Googling di Google dong. Oh berarti istri saya kalau di Yahoo mungkin sering yahing di Yahoo. Gak enak. Kenapa? Istri saya itu kalau mau googling dia masuk yahoo.com dulu baru diketik google.com. Lama itu. Lebih cepat karena Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Itu lebih cepat nemu, lebih cepat menghabiskan kuota tepatnya gitu. Jadi handphone dengan face lock masih bisa dibobol. Mungkin handphone saya ini nggak saya pegang hanya pas saya tidur. Jadi kemungkinan saat tidur itulah dibobol. Dilihat dari CCTV-nya kan bisa. Saya kan naruh handphone di sisi kompor. CCTV udah penuh barang. Ini loh, ini serba digital Pak. Wifi itu sudah jadi kebutuhan di rumah, wifi digital. Rumah saya itu pasang wifi yang paling kenceng, paling cepat. Pak saya minta pokoknya yang paling mahal, yang penting kenceng. Wifi di rumah saya itu Pak, baru login langsung lockout. Saking cepatnya Pak, nggak ada nyendat-nyendat, mampir-mampir nggak ada. Login langsung lockout, makanya saya bayar mahal itu. Itu rusak. Maksudnya kamera ya? Kamera CCTV. Saya itu carport rumah itu kecil, tapi saya pasang kamera 2 Pak. Kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera ini. Udah 8 tahun saya pasang kameranya nggak hilang. Sepeda motor 4 kali hilang. Udah balik ini tadi, gimana security handphone dibobol istri? Nah, saya nggak tahu caranya. Pokoknya mungkin saya tidur, baru ini wajah dideketin. Mungkin ya, saya nggak tahu tekniknya istri saya, pokoknya jago lah. Intinya kebuka lah handphone saya. Seperti biasanya kalau handphone suami kebuka passwordnya istri tahu gitu, biasanya besoknya pasti ada diskusi kecil. Diskusi kecil yang berkepanjangan. Dan kadang-kadang kita merasa diskusinya udah selesai, setahun kemudian tema itu diangkat lagi diskusi. Ya kan? Nah, kan repotnya kan saya ini pelupa, jadi setahun yang lalu saya jawab apa, sekarang sudah berubah, nah istri saya ingat. Jadi kesalahan saya hanya punya istri itu yang nggak pelupa itu aja, kalau pelupa mungkin aman ya. Terus? Akhirnya saya balas dong Pak ya, masa suami kok kalah sama istri. Orang saya belikan handphone sama, berarti kan teknik security-nya sama. Besoknya saya tunggu, saya mau balas, mau saya bongkar nih handphone istri. Saya tunggu sampai tidur kan.
saya ketiduran juga. Kan nggak usah cerita kalau itu Pak. Kan ada besoknya lagi Pak ya. Iya. Besoknya lagi, saya tunggu istri tidur, saya tes ya kan, saya tepuk. Wah, dia diem, saya kaget. Ngapain? Saya tepuk gini, saya kaget. Berarti kan saya belum tidur ya kan Pak, saya kan perlu saya tes. Kemarin nggak saya tes, saya ketiduran. Ini saya tes, saya kaget, berarti saya belum tidur. Kan nggak usah ngetes Bapak yang nggak ketiduran udah tahu. Terus? Akhirnya handphone istri saya ambil kan. Oke. Pelan-pelan saya deketin wajahnya gitu. Loh, Nggak kebuka? belum kebuka. Kurang deket kali Iya, Pak. saya mikirnya mungkin jaraknya kurang deket. Saya kan takut bangun kan. Pelan-pelan lagi saya deketin gitu. Kok belum juga saya mikir. Bukan istri Bapak kali? Ngawur ini, ngawur. Kalau ini kesimpulanmu ngaco, ini ngawur. Kenapa? Pasti istri saya. Kok tahu? Ya kalau bukan istri saya kan kemarin nggak ketiduran aku. Jadi, tuh kan kamu itu mancing-mancing kok Pak, ini mancing-mancing memang. Udah jangan dibahas itu. Iya kan Pak ya, indikasinya kan jelas ya Pak ya. Udah pasti istri saya. Terus. Saya tuh akhirnya, saya bandingkan dengan handphone saya ini sama. Sama-sama pakai face lock, kenapa handphone saya bisa dibuka, handphone istri enggak. Saya sampai nggak bisa tidur, saya cari. Terus? Saya orang teknik kan, menjelang subuh saya baru tahu. Ini perkiraan, tapi kuat ini dugaan saya pasti ini. Saya amati, istri saya itu kalau tidur nggak pernah pakai make up Bu. Jadi Wajahnya beda banget. Serius, mungkin dulu bikin Face ID ketika dia pakai make up lengkap kan. Begitu tidur nggak pakai make up, handphonenya nggak mengenali wajah istri saya. Mungkin handphonenya tuh kalau bisa ngomong, ini siapa? Jadi ya begitulah. Alhamdulillah akhirnya belajar dari pengalaman ya. Sejak saat itu saya kalau mau tidur saya pakai make up. Biar nggak dibobol. Ya kan paling nggak Pak, kan ini salah satu istri Bapak itu beli skincare, beli itu enggak? Orang biasanya itu sekarang pinjem tuh untuk hal-hal seperti itu Pak. Itu untuk hal yang konsumtif, itu harus disayangkan. Kalau istri saya pintar ngatur keuangan. Kalau masalah skincare dia nggak usah pinjem. Alhamdulillah ekonomi sekarang sudah membaik, saya belikan. Istri saya itu saya suruh beli skincare yang paling mahal. Kamu kalau perlu yang paling mahal, tak beliin. Dan bener Pak, beli yang paling mahal itu nggak sebulan lah kira-kira udah langsung terasa tuh perubahannya. Mantap, perbedaannya langsung terlihat. Jadi kalau sebulan yang lalu saya makan ada ayam, ada ikan, sekarang tahu, tempe, perubahannya itu sebulan udah terasa. Ini akibat pakai skincare mahal. Iya. Istri saya sekarang udah beda, tapi memang memilih istri itu kan bukan hanya masalah fisik. Ya benar. Karena istri saya itu apa? Inner beauty. Nah. Kecantikannya itu dari dalam. Makanya saya larang keluar rumah. Karena begitu keluar rumah gak cantik. Cantiknya itu udah kamu di dalam aja. Nah Pak, berkaitan dengan fintech lagi. Yang bagus tuh pinjem untuk usaha. Makanya fintech itu juga mendukung yang namanya UMKM, pembiayaan UMKM, mendukung UMKM. Betul, mendukung UMKM itu bisa dilakukan siapapun. Saya dan istri pun, saya itu komitmen Pak mendukung UMKM. Karena kalau dulu belanja itu kadang-kadang kita cari yang brosyuran yang murah-murah, kalau sekarang enggak, karena peduli dengan UMKM. Makanya saya sama istri mengutamakan belanja ke warung-warung tetangga, ke toko-toko usaha-usaha kecil itulah ya. Jadi membantu ekonomi tetangga. Karena setelah kita evaluasi 6 bulan kita lakukan itu dengan uang yang sama, itu kalau kita beli atau belanjanya di warung tetangga, itu dapat barangnya lebih banyak daripada di supermarket, minimarket. Gitu. Karena di warung-warung tetangga kan belum ada CCTV. Dapatnya bisa lebih banyak. Kalau di supermarket udah ada CCTV, nggak bisa. Alhamdulillah. Jadi biasanya kalau istri belanja, saya ngajak ngobrol yang punya warung. Gitu. Jadi pengen belanja beras bisa ada tambahan gula, minyak. Gitu. Itu salah satu bentuk namanya membantu UMKM ya. Peduli pada lingkungan. Jadi alhamdulillah. Pak Agusman, saya sampai jam berapa ini Pak? Sampai besok. Biasanya saya kalau ngisi, saya tadi melihat ke semua arah itu bukan sok menguasai panggung, bukan. Nyari yang ngasih kode. Biasanya itu ada yang gini, ini gini semua. Alhamdulillah, nggak apa-apa sampai acara yang tahun depan boleh Pak. Ini kalau memang rutin ini yang dilakukan. Ini peluncuran roadmap, apalagi jadi arahnya sudah harus jelas bagaimana kita
bisa memberikan pengembangan dan penguatan pada layanan pendanaan bersama dan berbasis teknologi informasi. Jadi namanya pembiayaan. Pembiayaan, makanya itu harus direncanakan dengan baik-baik supaya apa? Supaya tidak biayaan. Karena kalau pembiayaan kalau tidak direncanakan waktunya pembayaran akan biayaan. Oh, iya, kalau tidak ada rencana. Biayaan bahasa Jawa. Kesana kemari. Pontang panting, itulah yang kita hindari. Dengan perencanaan keuangan yang baik, bagaimana memilih juga P2PL tadi yang legal, yang benar, maka ke depan kita pasti akan bisa lebih sejahtera hidupnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mungkin ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 3 orang untuk bertanya, yang lain siap-siap menjawab. Terus Bapak ngapain? Pesan Pak, paling enggak malah pagi hari ini ada pesan yang disampaikan Pak. Saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Mahendra tadi ya. Bahwa ini adalah perjuangan bersama mengelola fintech tadi ya, termasuk mengawasi juga termasuk. Ini OJK tugasnya memang luar biasa untuk kesejahteraan OJK, rakyat, Otoritas OJK, Jasa Keuangan. OJK itu tugasnya luar biasa untuk melindungi dan juga menjaga bagaimana keuangan kita itu bisa berjalan. Makanya namanya Otoritas Jasa Keuangan. Istri saya itu OJK juga kalau di rumah. Apa? Otoriter jajah keuangan. Keuangan saya itu diatur betul 100% sama istri. Alhamdulillah. Ada lowongan di OJK Pak. Istri saya itu daripada di rumah terlalu kreatif, mending saya karyakan di OJK mungkin bisa membantu ya. Oke Pak, ada yang disampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah begini. Dari manapun Bapak Ibu hadir di acara pagi hari ini, ada semangat berjuang dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Sekecil apapun itu, semangatnya dan juga skupnya. Mungkin skup terkecil adalah berjuang untuk diri sendiri, untuk karir gitu ya. Skup berikutnya berjuang untuk keluarga, untuk perusahaan, untuk bangsa ini. Jadi sekecil apapun ada semangat berjuang dalam hati dan jiwa Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan, berjuang itu butuh bersatu. Berjuang butuh bersatu. Jangan 2, nanti jadi berjuang. Bernya apa? Berjuang itu, bernya kan 1 Pak ya? Iya. Jadi berjuang itu butuh satu. Iya. Kalau bernya 2 jadi berjuang. Iya. Kalau bernya 3 jadi berjuang. Nah itu kan gak enak. Jadi karena berjuang itu butuh bersatu, maka bersatu itu sudah tidak ada lagi yang namanya egosentris. Tidak ada lagi aku, yang ada kita. Karena kalau masih ada aku itu belum bersatu. Kalau sudah kita itu bersatu. Karena untuk masalah ini, tanggung jawab bukan hanya aku, tapi tanggung jawab kita. Yang mengawasi ini siapa? Bukan hanya aku, kita. Perjuangan kita lakukan bukan hanya aku, tapi kita. Karena nanti kesuksesan, keberhasilan, itu bukan hanya kesuksesan, keberhasilan aku, tapi itulah kesuksesan, keberhasilan kita. Makanya ganti aku dengan kita siang ini juga. Wes, mantap. Berarti ini job kita ya? Ini job aku. Pak, ini job aku Pak. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Katanya ganti aku untuk kita. Untuk bapak-bapak ibu-ibu ganti aku dengan kita. Untuk kita tetap aku. Ini job aku Pak Gusman. Iya. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Bermanfaat dong. Sesuatu yang kurang itu pasti pengen nambah. Iya. Kalau pengen nambah ada acara lagi, ngundang saya lagi. Ini salah satu titipan istri saya. Karena bentuk ini adalah keberlanjutan Pak ya. Sustainability, karena regulasi itu kalau kita laksanakan tidak dengan konsisten dan keberlanjutan, maka juga nggak akan maksimal. Iya. Ini adalah bentuk komitmen sustainability atau keberlanjutan yang dilaksanakan OJK itu sudah saya rasakan. Kenapa? Karena tiap tahun ngundang saya, ini berarti sustainability-nya diperhatikan. Jadi kita lihat tahun depan apakah masih mengundang, nah kita akan lihat sustainability dari OJK. Ngancam. Bukan ngancam, ini hanya mengingatkan aja. Jadi sekali lagi kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak, jadi kami berdua mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel, sehingga tak ada gading yang tak retak atas nama keluarga besar Gajah, kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak.
Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang dan berjumpa lagi. Amin. Selamat siang, sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Cak Lontong dan juga Akbar.